Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Sabtu, tanggal 11 Juli tahun 2020. Langsung saja untuk pembacaan hari ini, urut-urutannya seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di deskripsi terlebih dahulu. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi, dan ini adalah ramalan zodiak harian di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020, sepertinya kamu harus lebih bisa berpikir simpel. Artinya apa? Artinya di sini kamu berpikir saja apa yang bisa kamu lakukan. Kalau sekiranya ada hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan, ya udah kamu tinggalkan terlebih dahulu. Karena apa? Karena di sini di dalam sebuah kehidupan kamu harus punya yang namanya sebuah prioritas. Nah, prioritas yang bisa kamu lakukan terlebih dahulu, ya maka harus kamu lakukan. Kalau ada sesuatu yang memang sekiranya berat dan beberapa kali menghadapi kendala, lebih baik kamu lepaskan terlebih dahulu. Jadi di hari Sabtu ini, tanggal 11 Juli tahun 2020, kamu harus bisa lebih berpikir secara simpel dan bisa lebih spesifik lagi di dalam menentukan pikiran kamu, termasuk untuk urusan pekerjaan, urusan keuangan, maupun untuk urusan hubungan asmara kamu. Jadi jangan membebani diri kamu dengan terlalu berpikir yang berlebihan. Dan terakhir, untuk hubungan asmara, usahakan untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Artinya kamu menghargai pasangan kamu dan seharusnya pasangan kamu bisa lebih menghargai kamu. Jadi rasa saling menghargai satu sama lain ini harus ditingkatkan lagi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Oke? Untuk pekerjaan dan keuangan sepertinya memang tampak adem ayem di hari Sabtu ini, tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Hanya saja itu tadi, pikiran kamu harus dibuat lebih simpel lagi dan lebih spesifik lagi supaya kamu tidak terbebani dengan pemikiran kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Capricorn, selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian di sini ada kartu Eight of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya ada 3 tujuan hidup kamu yang harus kamu prioritaskan. Nah, yang pertama tentunya tidak lain tidak bukan adalah kondisi keuangan. Karena apa? Karena di sini buat kamu yang punya zodiak Aquarius, tanggung jawab kamu secara keuangan ini membawahi beberapa tanggung jawab yang lainnya. Karena apa? Karena di sini sepertinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu sebagai titik tumpu daripada kondisi keuangan keluarga kamu. Artinya kalau keuangan kamu berantakan, maka kondisi keluarga kamu juga agak cenderung berantakan juga. Tetapi kalau kondisi keuangan kamu baik-baik saja, maka kondisi keluarga kamu juga tentunya akan baik-baik saja. Jadi di sini yang pertama adalah kondisi keuangan dulu kamu perbaiki. Jangan terlalu boros, harus lebih selektif lagi di dalam mengeluarkan uang. Jangan terlalu terburu-buru lah untuk mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya belum kamu butuhkan. Kemudian yang kedua, memang seperti yang saya katakan sejak awal bulan Juli, pekerjaan kamu saat ini tidak bisa menopang kondisi keuangan kamu secara sepenuhnya. Maka dari itu perlu pemasukan yang lainnya. Tetapi di sini kamu sepertinya berada di dalam sebuah dilema. Dilemanya bagaimana? Kamu tuh sudah capek bekerja. Bagaimana mau cari pemasukan yang lainnya kalau tenaga kamu ini sudah kamu habiskan untuk waktu di tempat pekerjaan kamu. Nah, di sini kemarin saya memberikan solusi. Yang pertama, kamu resign dari pekerjaan kamu dan buka usaha sendiri. Tetapi kamu ketika membuka usaha sendiri itu selalu banyak sekali pertimbangan. Jadi kamu selalu banyak pertimbangan yang pertimbangannya itu terlalu negatif. Artinya untuk bisa bermaju sendiri, berwirausaha sendiri, itu banyak sekali yang kamu pikirkan, dan rasa ketakutan ini sepertinya yang justru malah menghambat kamu untuk bisa berwirausaha sendiri. Jadi di sini kamu masih terjebak di dalam lingkungan pekerjaan kamu dan belum bisa punya pikiran yang visioner untuk menciptakan suatu usaha sendiri. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara memang ada tekanan daripada pasangan kamu, ya wajar. Karena apa? Karena semakin lama hubungan asmara
tentunya pasangan kamu ini butuh yang namanya sebuah kejelasan. Untuk apa sih menghabiskan waktu dengan kamu, menghabiskan waktu menjalani hubungan asmara kalau tidak ada yang namanya sebuah kejelasan. Maka dari itu, kejelasan di dalam sebuah hubungan asmara adalah sesuatu yang paling penting yang harus kamu tegaskan di dalam hubungan asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Aquarius, kemudian buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu Knight of Wands. Artinya apa? Artinya ini adalah bentuk daripada kerja keras kamu, bentuk daripada jerih payah kamu. Di sini seperti yang saya katakan kemarin, permasalahan demi permasalahan yang kamu hadapi ini tidak lain tidak bukan yang bisa menyelesaikan siapa? Ya hanya diri kamu sendiri. Karena apa? Orang lain pun bahkan tidak peduli dengan urusan kamu. Bahkan keluarga terdekat kamu, pasangan kamu, bahkan dalam tanda kutip seakan-akan juga tidak terlalu peduli dengan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi di sini kamu nampak berjuang sendirian, menata pondasi di dalam kehidupan kamu, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kamu usaha sendiri, kamu jerih payah sendiri. Tetapi ini sisi positifnya daripada kamu yang punya zodiak Pisces, walaupun kamu berusaha sendiri, berjuang sendirian, tetapi di sini kamu masih memikirkan orang-orang yang ada di sekeliling kamu, memikirkan saudara kamu, memikirkan orang tua kamu, bahkan memikirkan pasangan kamu, walaupun terkadang beberapa di antara yang saya sebutkan tadi sama sekali tidak peduli dengan kondisi kamu saat ini. Dan di sini kamu punya sebuah kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Kekuatan itu apa? Kedekatan spiritual kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Kalau kamu punya kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta, maka semua yang kamu kerjakan ini semuanya akan nampak ringan, jadi tidak terlalu berat. Walaupun memang secara kasat mata lahiriah seorang manusia, apa yang saat ini sedang kamu alami ini adalah suatu proses yang berat, suatu proses yang rumit. Tetapi kalau kamu punya kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta, maka apa yang menjadi beban kamu, apa yang menjadi masalah kamu, ini akan terasa lebih ringan, akan terasa lebih mudah. Dan ingat, untuk bisa meringankan permasalahan kamu, solusinya cuma dua. Kamu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kamu juga bisa lebih membuka diri dengan orang-orang di sekitar kamu. Contohnya, ketika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kamu, ya kamu harus dengan ikhlas untuk memberikan bantuan kepada mereka. Jangan meminta timbal balik. Ikhlas itu tidak bisa diukur dengan satuan kuantitas. Karena apa? Ikhlas itu adalah urusan Tuhan dengan diri kamu. Jadi kamu jangan terlalu perhitungan terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Masalah pahala, masalah keikhlasan itu biar Tuhan yang menilai. Manusia tidak punya hak untuk bisa menilai seberapa pahala yang akan didapat, seberapa lipat ganda pahala yang akan didapat. Tidak bisa, karena manusia hakikatnya adalah sebagai manusia, dan manusia jangan bersikap sebagai Tuhan yang perhitungan ini perhitungan itu. Biar Tuhan yang punya hak prerogatif untuk menentukan seberapa yang pantas untuk diri kita. Kemudian untuk masalah usaha, di sini memang kamu berusaha keras untuk bisa survive di tengah kondisi yang seperti ini. Di tengah fase new normal ini memang ada beberapa yang terkena dampaknya daripada kasus ini. Tetapi di sini sepertinya untuk kamu yang berwirausaha, kamu masih tetap bisa survive. Karena apa? Kamu punya keyakinan bahwa ini semua pasti bisa kamu atasi. Dan kamu memang harus bisa survive dengan usaha kamu, dengan pekerjaan kamu. Harus bisa survive terutama untuk menghidupi diri kamu dan menopang kebutuhan keluarga kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di hari ini cuekin aja lah kalau memang pasangan kamu itu ribet, pasangan kamu itu terlalu ruwet. Karena apa? Karena kamu terlalu melibatkan diri dengan pasangan kamu dengan hal-hal yang ruwet, malah akan menambah keruwetan di dalam kehidupan kamu. Jadi usahakan kalau pasangan kamu sedang ruwet, jangan didekati terlebih dahulu. Lebih baik kamu menjauh, menghindar daripada kamu malah jadi pelampiasan, daripada kamu malah menjadi salah sasaran. Kamu nggak salah apa-apa, tiba-tiba kamu disalah-salahin, kamu dikata-katain, dan malah kamu menjadi orang yang tertekan daripada masalah pasangan kamu. Jadi jaga diri terlebih dahulu, jaga jarak dengan pasangan kamu ketika pasangan kamu sedang dalam kondisi emosi yang memuncak. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries,
Di sini ada kartu The Death, oke, you must be careful. Kemudian di sini ada kartu Pack of Swords, artinya di sini kamu berusaha keras untuk menghalangi atau menghadang beberapa hal-hal buruk yang akan terjadi di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 ini. Di sini memang ada beberapa hal yang sepertinya harus kamu perhatikan betul-betul. Di sini kalau yang pertama untuk urusan pekerjaan dan urusan usaha sepertinya kalau urusan pekerjaan sepertinya ada beberapa jenis pekerjaan, ada beberapa teman di dalam pekerjaan kamu yang sepertinya tidak sreg dengan kamu. Jadi hal ini harus kamu hindari. Kamu harus bisa menghadang hal ini jangan sampai terjadi di dalam pekerjaan kamu. Karena apa? Kalau di pekerjaan kamu ada sesuatu yang menghalangi seperti ini, maka jalan satu-satunya adalah cuma dua, kamu menghindari atau kamu menghadapi. Kalau kamu menghadapi, pastikan kamu itu mampu untuk menghadapi. Kalau sekiranya kamu tidak mampu, lebih baik kamu menghindari daripada kamu malah terjerumus ke dalam permasalahan yang lebih besar lagi di dalam urusan pekerjaan kamu. Kemudian juga di sini saya bisa melihat untuk kamu yang punya zodiak Aries, kamu harus berhati-hati untuk masalah keuangan. Walaupun hari ini cukup lancar, tetapi kalau kamu tidak waspada, kamu tidak hati-hati, tidak eling lan waspodo ya, maka nanti kondisi keuangan kamu akan terjungkal. Maka dari itu harus berhati-hati dengan kondisi keuangan kamu. Walaupun nampak tenang, walaupun nampak baik, tetapi arus di bawahnya itu sepertinya sangat deras sekali. Maka dari itu kamu harus berhati-hati, terutama untuk kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir untuk hubungan asmara, memang hari ini tampak sekali romantis, tampak sekali banyak sekali bercerita ini, bercerita itu. Tetapi memang harus berhati-hati di dalam menjaga perasaan pasangan kamu. Kamu menjaga perasaan pasangan kamu, dan pasangan kamu menjaga perasaan kamu. Dua hal ini harus saling gayung bersambut. Artinya ketika kamu bisa menghargai pasangan kamu juga bisa yang namanya menghargai kamu. Jadi rasa saling menghargai satu sama lain ini harus ditingkatkan lagi. Untuk apa? Untuk menghindari, untuk menepis daripada permasalahan yang akan terjadi di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu The Star, dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus melakukan segala sesuatunya di hari Sabtu ini pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Kalau yang namanya rezeki itu nggak akan lari kok kamu kejar. Kamu mau kejar kemanapun, kalau itu rezeki kamu ya kamu pasti akan mendapatkannya. Tetapi kalau rezeki itu memang bukan buat kamu, mau kamu kejar sampai kamu capek, mau sampai kamu terpincang-pincang pun itu juga tidak akan menjadi milik kamu. Jadi konsep pemahaman rezeki itu harus bisa kamu pahami lebih dalam lagi. Apa yang menjadi milik kamu ya nantinya pasti akan kembali kepada kamu. Kalau saat ini dia sedang menjauh, oke, biarkan dia menjauh, nanti pasti dia akan mendekat kalau itu memang buat kamu. Jadi kemudian kesimpulannya adalah ketika bisa memahami konsep daripada rezeki ini, kamu harus bisa lebih bersemangat lagi. Karena apa? Dengan kamu bersemangat, maka rezeki itu akan lebih mendekat diri kepada kamu. Berbanding terbalik, kalau kamu aras-arasan, kamu agak mager, maka bagaimana rezeki itu akan mendekat kepada kamu? Ibarat kata bagai besi yang digosok magnet. Semakin kencang magnet itu digosok, maka hal-hal yang ada di sekitarnya yang berbau logam itu tentunya akan mendekat. Begitu pula dengan rezeki. Kalau kamu semakin keras berusaha, semakin kencang dalam bekerja, maka yang namanya rezeki berupa materi, kesehatan, dan sebagainya itu nanti juga pastinya akan mendekat. Akan berbanding terbalik kalau kamu gosoknya pelan-pelan, bagaimana ini semua akan menarik, bagaimana ini semua akan mendekat kalau kamu masih dalam kondisi yang aras-arasan. Jadi makanya di hari Sabtu ini, walaupun termasuk Discovery Weekly atau weekend gitu, kamu tetap harus bersemangat untuk menarik rezeki yang ada di sekeliling kamu, yang ada di sekitar kamu. Jadi pemahaman rezeki itu harusnya seperti itu buat kamu yang punya zodiak Taurus. Dan ketika kamu punya rezeki, maka kamu harus perlu yang namanya keseimbangan antara pemasukan dan kebutuhan. Jadi pemasukan kamu itu prioritaskan untuk kebutuhan terlebih dahulu. Baru kalau ada sisa penuhi yang namanya keinginan. Jadi harus seperti itu pemahaman kamu dan penerapan kamu di dalam kondisi keuangan kamu. Untuk urusan pekerjaan sih sebenarnya
di hari Sabtu ini cukup aman, cukup adem ayem, walaupun memang ada beberapa masalah dengan teman kerja kamu, tetapi hal ini tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan yang cukup serius lah, katakanlah seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara juga kamu bisa menyirami hati pasangan kamu yang panas. Jadi ketika pasangan kamu emosi, kamu ini juga tidak terpancing emosinya. Justru kamu malah berusaha keras untuk bisa menetralisir daripada emosi pasangan kamu. Jadi ketika ego pasangan kamu tinggi, kamu merendahkan ego kamu sehingga menjauhkan diri daripada masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Khususnya di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Nine of Swords. Di hari Sabtu ini usahakan kamu bisa lebih slow, bisa lebih tenang ya. Karena apa? Karena di sini memang akan istilahnya akan menemui situasi yang sepertinya agak sedikit rumit di dalam kehidupan zodiak Gemini. Maka dari itu kamu harus bisa lebih berhati-hati di hari Sabtu ini, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu gerusa-gerusu. Rencana kamu ya udah memang sudah kamu evaluasi di beberapa hari yang lalu, tetapi di hari ini usahakan untuk lebih berhati-hati karena sepertinya di hari Sabtu ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kamu. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak menjadi sesuai dengan keinginan kamu, kamu itu pengen maju tapi nggak bisa maju. Di sisi lain kalau kamu mundur, kamu itu kayak merasa semua yang kamu perjuangkan ini tuh sia-sia gitu loh. Karena apa? Karena perjuangan kamu sejauh ini bisa dikatakan sudah terlalu panjang, sudah terlalu banyak pengorbanan dan segala macam. Jadi kamu harus terus maju, tetapi juga harus berhenti. Berhenti bukan berarti mundur ya. Berhenti itu karena untuk menghindari hal-hal yang sepertinya tidak sejalan dengan keinginan kamu. Jadi berhenti terlebih dahulu nggak apa-apa, untuk memikirkan secara matang apa langkah yang akan kamu ambil, apa langkah yang akan kamu putuskan untuk bisa kembali melanjutkan perjalanan di dalam kehidupan kamu, sehingga setiap keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan yang terbaik dan keputusan yang bisa membawa diri kamu ke arah yang lebih jelas. Jadi ketika ada hambatan, berhenti dulu, jangan paksakan maju. Karena apa? Kalau kamu terlalu memaksakan maju, maka kamu akan menghadapi situasi yang rumit. Nah, ketika ada situasi yang rumit juga jangan lantas kamu itu mundur dan menyerah. Karena apa? Karena semuanya akan sia-sia. Tapi berhenti sejenak, kemudian pikirkan secara matang keputusan apa yang akan kamu ambil, keputusan apa yang akan kamu lakukan untuk melanjutkan langkah di dalam kehidupan kamu, sehingga ketika pikiran kamu berpikir secara matang, pikiran kamu bisa berpikir secara bijaksana, maka setiap hal yang kamu ambil di dalam kehidupan kamu itu adalah sebuah keputusan yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Kemudian juga untuk masalah keuangan, sebenarnya untuk masalah keuangan pun juga bisa dikatakan baik-baik saja loh ya, tidak ada masalah. Tetapi di sini apa yang membuat Gemini bingung? Gemini itu bingung untuk mengatur uangnya itu untuk apa. Jadi seakan-akan memang agak sombong sedikit, nggak masalah ya. Gemini itu keuangannya lancar, tetapi bingung mau digunakan untuk apa. Toh juga kebutuhan Gemini ini juga bisa dikatakan nggak terlalu neko-neko, nggak terlalu banyak. Jadi dengan uang sebanyak itu mau digunakan untuk apa. Tetapi di sini memang ada juga beberapa Gemini yang sedikit mengalami kondisi krisis finansial, tetapi itu hanya sekitar 25% Gemini yang mengalami kondisi krisis finansial. Selebihnya berada di dalam kondisi finansial yang sehat. Kemudian yang terakhir, untuk masalah asmara, Gemini sangat sekali yang namanya memegang kendali hubungan asmara. Artinya apa? Artinya Gemini ini ketika dia sudah yakin dengan satu orang, dia akan memperjuangkan orang itu habis-habisan, bahkan mengorbankan dirinya sekalipun. Itu bisa dikatakan level kebucinan yang paling tinggi daripada zodiak Gemini. Ini semua memang tergolong sebuah komitmen yang tinggi, sebuah kesetiaan yang tinggi, dan sebuah kepercayaan yang sangat tinggi bagi Gemini terhadap pasangannya. Jadi ketika dia sudah yakin dengan pasangannya ini bakal jadi yang terbaik, kalau Gemini ini cewek, dia yakin ya cowoknya ini bisa jadi imam yang baik. Begitu pula kalau Gemini ini cowok, ceweknya ini bisa jadi makmum yang baik dan membimbing dia ketika salah. Maka Gemini akan berjuang keras untuk bisa mempertahankan sebuah hubungan asmara yang saat ini sedang
dihadapi. Bahkan ketika hubungan asmara ini di ujung tanduk dalam sebuah permasalahan, Gemini akan selalu mencari cara bagaimana agar hubungan asmara ini bisa ternetralisir dan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara. Maka nggak heran ketika di dalam hubungan asmara ini ada masalah, Gemini selalu menjadi problem solving atau menjadi sosok yang memberikan solusi daripada pemecahan masalah daripada zodiak Gemini dalam urusan asmara. Jadi pasangannya ini cukup bersyukur sekali karena Gemini bisa menjadi solusi, bisa menjadi teman, bisa menjadi pendengar, dan bisa menjadi problem solving dari masalah yang dihadapi, terutama untuk hubungan asmara zodiak Gemini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu Pack of Wands. Oke, dua kartu yang tumben, bisa kita katakan tumben positif. Artinya di sini menjelang bulan kelahiran Cancer ini berakhir atau zodiak Cancer ini mulai berakhir transisi ke zodiak Leo. Di sini sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Cancer hari ini sepertinya berjalan dengan cukup lancar, berjalan dengan cukup stabil, berjalan dengan cukup damai, tidak ada beban yang cukup membebani Cancer itu sendiri. Hari ini sepertinya terasa baik-baik saja untuk urusan pekerjaan, untuk urusan sosial maupun untuk urusan kondisi keuangan kamu. Artinya di sini di hari ini kondisi keuangan kamu juga berada dalam kondisi yang oke. Walaupun cukup stagnan, walaupun cukup stabil, kamu cukup merasakan sebuah effort yang sangat tinggi sekali di dalam kondisi keuangan kamu. Jadi kamu bisa merasa tenang, bisa tertawa lepas, hahaha, hihihi. Tetapi ingat, harus tetap waspada. Jadi jangan terlalu terlewat senang, dan juga ketika sedih jangan terlalu terlewat sedih. Jadi bahagia secukupnya, sedih pun juga secukupnya. Jangan terlalu berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu terkadang tidak baik untuk diri kita sendiri. Jadi secara keuangan dan pekerjaan hari ini cukup oke, cukup lancar. Bahkan secara hubungan asmara pun ada kartu The Sun bisa menjadi pencerah daripada kegelapan dalam urusan hubungan asmara zodiak Cancer. Jadi hari ini menunya bukan kepiting bakar, bukan kepiting goreng, bukan kepiting rebus, bukan kepiting saus padang, tetapi kepiting peliharaan. Artinya kepiting yang bisa menjadi hiasan di dalam sebuah akuarium yang sangat indah. Artinya hari ini sepertinya kelancaran daripada zodiak Cancer ini semoga terus dipertahankan. Walaupun memang ada beberapa masalah, tetapi masalah yang terjadi pun tidak terlalu mempengaruhi zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Di sini artinya apa? Di sini artinya untuk suasana hati itu sepertinya campur aduk ya. Campur aduknya begini, kamu tuh bingung untuk bisa berada dalam situasi yang menguntungkan. Nah, tetapi di sini pula kamu tuh bekerja keras sesuai dengan apa yang menjadi porsi kamu. Jadi di sini bisa dikatakan di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 suasana hati Leo ini sedang berada di dalam kondisi yang bimbang banget. Jadi terkadang Leo di hari Sabtu ini agak cenderung cuek, agak cenderung nggak peduli, dan agak cenderung apatis. Karena apa? Karena Leo itu perlu waktu untuk sendiri untuk bisa memahami apa sih yang sebenarnya terjadi di hari Sabtu ini. Kok sepertinya hari Sabtu ini ada dampaknya daripada hari Jumat kemarin, agak cenderung sensitif, agak cenderung bermasalah, dan sepertinya urusan pekerjaan dan urusan keuangan kok sepertinya membawa dampak yang kurang baik untuk keadaan daripada zodiak Leo itu sendiri. Jadi memang masalah keuangan, masalah pekerjaan kok sepertinya berdampak kurang baik bagi zodiak Leo itu sendiri. Sedangkan di sisi yang lain, untuk sisi hubungan asmara, alhamdulillahnya puji Tuhan dalam kondisi hubungan asmara masih bisa cukup adem ayem. Artinya hubungan asmara ini tidak terlalu menambah ruwet masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh zodiak Leo itu sendiri. Jadi di sini sepertinya untuk kamu yang punya zodiak Leo, permasalahan kamu hanya untuk masalah pekerjaan dan masalah keuangan kamu yang sepertinya kok ada dampak yang kurang baik daripada
pekerjaan dan keuangan kamu. Tapi apapun itu, kamu harus terus berusaha keras, harus terus berjuang terus untuk bisa memulihkan kondisi yang baik di dalam kondisi pekerjaan kamu maupun dalam kondisi keuangan kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Di sini sepertinya kamu harus sadar dengan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu harus melihat kepada diri kamu bahwa memang ada beberapa masalah yang belum bisa kamu tuntaskan. Maka dari itu, kamu sebelum melangkah maju ke depan, kamu harus memperhatikan terlebih dahulu. Masalah yang sudah kamu hadapi ini sudah selesai atau belum? Masalah yang kamu hadapi ini sudah kamu tuntaskan atau belum? Kalau masalah ini belum kamu bisa tuntaskan, maka selesaikan dulu masalah kamu. Sebelum kamu melangkah maju, masalah kamu ini harus bisa kamu selesaikan dulu. Harus bisa kamu clearkan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika kamu menjalani hari besok, menjalani maju ke depan, langkah kamu ke depan, itu akan lebih enak lagi. Tidak memikirkan masalah yang belum tuntas untuk kamu kerjakan. Jadi di sini saya sarankan di hari Sabtu ini selesaikan dulu masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Baik untuk masalah di pekerjaan kamu, tanggung jawab di pekerjaan kamu maupun tanggung jawab di dalam usaha kamu itu kamu selesaikan terlebih dahulu. Kemudian untuk masalah keuangan, memang kamu agak cenderung mengerim terlalu keras. Karena apa? Karena di sini kamu ada kartu Four of Pentacles yang artinya kamu menyadari bahwa kondisi keuangan ini sedang berada dalam kondisi yang serba bimbang. Artinya itu bisa dikatakan pemasukan ada juga enggak, pengeluaran banyak juga enggak. Jadi kayak 50-50 gitu. Jadi maka kamu harus berhati-hati dengan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak terduga di dalam kehidupan kamu. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara ada kartu The Temperance, artinya antara kamu dengan pasangan kamu itu harus bisa saling mengisi satu sama lain. Ketika kamu kesusahan, pasangan kamu juga harus bisa membantu Virgo. Ketika pasangan Virgo kesusahan, maka Virgo juga harus bisa yang namanya membantu pasangannya. Jadi rasa saling mengisi ini suatu perwujudan daripada rasa saling memiliki. Ketika keduanya punya rasa saling memiliki, maka seharusnya keduanya bisa saling mengisi satu sama lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Magician. Dan kemudian di sini ada kartu The Star. Di sini memang kamu selalu mengharapkan sebuah keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Memang di sini buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu terlalu mengharapkan ada keajaiban di dalam kehidupan kamu. Keajaiban di dalam pekerjaan kamu, keajaiban di dalam kondisi keuangan kamu, dan bahkan keajaiban daripada kondisi hubungan asmara kamu. Tetapi di sini Libra adalah Libra, bukan pesulap, tapi Libra itu timbangan. Walaupun di sini ada kartu The Magician, magic sulap, tetapi di sini kamu logonya masih tetap timbangan. Artinya di sini kamu tidak bisa merubah merubah angka yang ada di dalam timbangan kehidupan kamu dengan sulap ini, dengan intrik ini, intrik itu nggak bisa. Artinya apa yang sudah menjadi angka di dalam timbangan kamu, ya maka itu yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Walaupun di sini kamu harus mengakui bahwa kamu itu sering sekali berkorban untuk kepentingan orang lain, berkorban untuk kepentingan pasangan kamu, berkorban untuk kebahagiaan orang lain, sehingga kamu tuh mengorbankan diri kamu sendiri. Sekarang coba kamu pikir, kenapa sih kamu tertekan? Kenapa kamu banyak masalah? Karena apa? Karena kamu terlalu mengorbankan diri kamu sendiri. Kamu tidak bisa lebih menghargai diri kamu sendiri. Jadi timbangan kamu antara sesama manusia ya, kebahagiaan kamu dan kebahagiaan orang lain itu seperti ini. Nah, jadi kamu mengorbankan kebahagiaan kamu demi kebahagiaan orang lain, termasuk di lingkungan pekerjaan pun kamu terlalu nggak enakan dengan orang lain. Kamu mau tanya nggak enak, kamu mau ngasih saran pun juga nggak enak, sehingga apa? Pekerjaan kamu terbengkalai, sehingga tidak tercipta kenyamanan, keharmonisasian di dalam urusan pekerjaan kamu. Kemudian juga kalau kamu usaha, kamu itu nggak mau berinovasi lebih lagi, jadi kamu itu monoton di situ aja. Jadi kamu itu nggak ada inovasi yang lebih untuk meningkatkan effort daripada usaha kamu. Dan yang terakhir,
untuk masalah hubungan asmara, sepertinya kamu itu terlalu berjuang keras untuk mempertahankan hubungan asmara kamu ini. Sedangkan pasangan kamu itu agak cenderung nggak peduli. Kalau mau dipertahankan ya syukur, kalau nggak dipertahankan pun juga nggak apa-apa. Jadi ibarat kata seperti itu. Sehingga masalah hubungan asmara ini justru malah menambah tekanan yang ada di dalam urusan kehidupan Libra itu sendiri. Dan yang terakhir untuk masalah keuangan, masalah keuangan untuk zodiak Libra sih bisa dikatakan 50-50 ya di hari Sabtu ini ya. Jadi kamu masih mengharapkan pemasukan daripada sumber pemasukan utama kamu, tetapi kamu juga sepertinya di hari Sabtu ini ada bantuan finansial yang memang arahnya tidak terduga. Bisa jadi dari orang tua kamu, bisa jadi dari sekeliling kamu, atau daripada penghasilan tambahan yang selama ini sudah kamu lakukan. Jadi kamu harus bisa lebih tegas lagi untuk bisa lebih bahagia tanpa harus mengorbankan kebahagiaan kamu untuk kebahagiaan orang lain. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Fool. Buat kamu yang punya zodiak Scorpio, memang di hari Sabtu ini kamu agak cenderung berpikir kalau segala sesuatunya itu merupakan tanggung jawab kamu. Jadi walaupun masalah itu bukan masalah kamu, kamu sepertinya terlalu memikirkan masalah yang lainnya. Jadi sepertinya memang kamu sangat bertanggung jawab sekali di dalam kehidupan kamu. Bahkan hal yang tidak seharusnya kamu pikirkan pun malah kamu pikirkan. Jadi memang ini sebagai bentuk ungkapan tanggung jawab kamu terhadap kehidupan kamu yang lebih luas lagi. Jadi walaupun kamu merasa tersakiti, walaupun kamu merasa terhianati, tetapi kamu lebih cenderung untuk bisa melakukan segala sesuatunya daripada sisi yang positif. Jadi di hari Sabtu ini sepertinya sisi terbaik daripada zodiak Scorpio adalah dia bisa menyikapi masalah yang dihadapi itu dengan sangat positif. Artinya walaupun masalah yang datang itu membawa dampak negatif, tetapi dia masih bisa berpikir secara positif di dalam masalah yang dihadapi oleh zodiak Scorpio itu sendiri. Daripada masalah pekerjaan, masalah keuangan, walaupun memang masalahnya sebenarnya kalau orang lain melihat masalah Scorpio ini berat, tetapi di sini Scorpio selalu melihat hikmah daripada masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh zodiak Scorpio. Walaupun masalah ini terus mengekor, tetapi Scorpio selalu mencoba untuk berpikir positif supaya masalah ini bisa membawa berkah, bisa membawa hikmah untuk kehidupan zodiak Scorpio itu sendiri. Jadi Scorpio bisa dikatakan tidak terlalu terbebani dengan masalah yang saat ini dihadapi. Jadi ya ada masalah ya dihadapi, diselesaikan, bukan hanya dipikirkan saja. Kemudian juga di sini yang menjadi kelemahan kamu adalah kecerobohan kamu di dalam kondisi keuangan ya. Jadi kondisi keuangan kamu sepertinya di hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin nanti sepertinya harus berhati-hati karena sepertinya ada pengeluaran-pengeluaran yang berasal daripada kecerobohan kamu. Harus berhati-hati lagi buat kamu yang punya zodiak Scorpio daripada kondisi keuangan kamu. Untuk urusan hubungan asmara dengan pasangan, kamu sepertinya di hari Sabtu ini cukup lost doll, nggak terlalu rewel. Kalau misalkan pasangan kamu ini peduli dengan kamu ya seharusnya dia bersikap demikian. Tetapi kalau pasangan kamu malah cuek dengan kamu ya sepertinya kamu juga tidak terlalu peduli. Daripada malah menambah beban pikiran, lebih baik kamu lost doll saja, nggak usah terlalu memikirkan hal-hal yang berlebihan di dalam urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Moon. Di sini lebih spesifik lagi kalau untuk Sagittarius yang punya usaha sendiri ya. Jadi di sini sepertinya kalau kamu punya usaha sendiri sepertinya memang ada sedikit hambatan, tetapi di sini kamu selalu menemukan sebuah lentera untuk menyinari kegelapan dan hambatan yang saat ini sedang kamu hadapi di dalam usaha kamu. Artinya di sini setiap masalah yang kamu hadapi, kamu selalu bisa berpikir positif bahwa masalah itu adalah suatu tempaan daripada Tuhan untuk bisa menjadikan kamu lebih baik lagi. Jadi di sini walaupun usaha kamu sedikit ada masalah, tetapi di sini kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan bijaksana. Karena apa? Dengan kedewasaan yang kamu punya, dengan kebijaksanaan yang kamu punya, masalah yang kamu hadapi ini bisa terselesaikan dengan sangat baik. Kemudian kalau untuk urusan yang lain, memang di hari Sabtu ini ada beberapa kekecewaan yang akan kamu hadapi, tetapi di sini kamu selalu seperti biasanya
tidak terlalu bisa untuk mengekspresikan rasa kecewa itu. Jadi walaupun kamu kecewa, tetapi kamu tuh nggak bisa mengekspresikan rasa kekecewaan kamu. Jadi dengan sikap kamu yang seperti saat ini, terkadang juga malah menjadi daripada sisi kelemahan kamu. Karena apa? Karena kamu nggak bisa mengekspresikan bentuk kekecewaan kamu. Jadi cuman kamu pendam saja, kamu diem aja, walaupun dalam hati kamu itu ngedongkol karena ada sebuah rasa kekecewaan. Jadi di sini sepertinya kalau kamu kecewa, kamu mau marah pun juga sama siapa, karena sepertinya Sagittarius ini nggak terlalu bisa untuk bisa mengekspresikan rasa kekecewaan dengan rasa marah yang secara eksternal diungkapkan daripada dirinya sendiri. Jadi memang ketika dia kecewa ya itu akan dipendam sendirian, mau sampai kapanpun ya dipendam sendirian. Ya mungkin pasti kalau kelihatan secara luar mungkin dia tiba-tiba diem, tiba-tiba cuek, ya seperti itulah kondisi Sagittarius yang sebenarnya ketika dalam kondisi yang kecewa. Kemudian untuk masalah keuangan sih sebenarnya Sagittarius di hari Sabtu ini cukup lancar ya, cukup lancar, cukup bisa teratur. Tetapi memang ada beberapa pengeluaran yang hari Sabtu ini agak cenderung tidak daripada yang kamu harapkan ya. Artinya ada pengeluaran di luar daripada perencanaan kondisi finansial kamu. Tetapi itu tidak terlalu mempengaruhi daripada kondisi keuangan kamu secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara. Untuk masalah hubungan asmara pun sepertinya kamu dengan pasangan itu dalam kondisi yang oke, dalam kondisi yang harmonis, walaupun memang ada kekecewaan, tetapi kekecewaan itu ya itu tadi, kamu pendam sendiri supaya apa? Supaya hubungan asmara kamu ini tidak menimbulkan suatu permasalahan. Jadi kamu kecewa dengan pasangan kamu, itu hanya bisa kamu pendam sendiri karena kamu nggak ingin ada masalah di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya jawab. Kemudian juga saya ingatkan lagi, kalau mau request di Instagram, mau request di Facebook, langsung menuju ke intinya. Jangan say hello saja. Karena kalau apa kamu cuma ngetik hai halo, yaitu nanti pasti mohon maaf akan kami cuekin. Karena apa? Kami lebih memprioritaskan untuk yang lebih membutuhkan konsultasi daripada kami. Oke? Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Ing Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.